Shalom semuanya, ada banyak pertanyaan tentang siapakah yang punya iman lebih besar. Yang pertama, kalau ada orang yang sakit, dia pergi ke dokter, minum obat, lalu sembuh. Atau orang-orang yang sakit, dia tidak ke dokter, tidak minum obat, tapi sembuh. Yang kedua, mana iman lebih besar? Pada saat ada orang yang mendoakan orang sakit, detik itu juga orang itu sembuh. Atau orang-orang yang berdoa untuk orang sakit, orang itu tidak langsung sembuh tapi mengalami proses, tetapi pada akhirnya dia sembuh. Orang selalu berpikir orang yang punya iman besar adalah orang yang tidak perlu ke dokter tapi sembuh. Dan untuk orang yang berdoa, iman yang lebih besar adalah orang yang mendoakan orang sakit dan saat itu juga dia sembuh. Kalau gitu, kita buka dulu firman Tuhan. Benarkah demikian? Sebenarnya Tuhan tidak pernah menuntut saudara dan saya memiliki iman yang besar. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu sudah bisa memindahkan gunung. Intinya, asal punya iman, dan iman harus disertai dengan rema dan ketaatan. Di dalam video saya tentang iman yang benar, kita belajar tentang iman harus disertai dengan rema dan ketaatan. Kita belajar dulu tentang bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus di dalam menyembuhkan orang sakit, walaupun sakitnya sama, seringkali Tuhan menyembuhkan dengan cara yang berbeda. Contoh pada waktu Tuhan menyembuhkan orang kusta. Di dalam Matius 8 ayat 2-3 di sini dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dikatakan Tuhan hanya menumpangkan tangan dan berkata aku mau, dan seketika itu juga orang yang sakit kusta itu menjadi tahir atau menjadi sembuh. Tetapi kemudian di kejadian yang kedua, Tuhan juga menyembuhkan orang-orang kusta yang berjumlah 10 orang. Di dalam Lukas 17 ayat 12-14. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di sini dikatakan bahwa Yesus tidak menumpangkan tangan, tidak mendoakan, tetapi Tuhan pada waktu mereka berteriak kepada Tuhan minta disembuhkan, waktu mereka berkata, Yesus kasihanilah kami, Yesus tidak mendatangi mereka, Yesus tidak menumpangkan tangan, bahkan Yesus tidak mendoakan atau berkata-kata menyampaikan kata-kata kesembuhan. Yesus justru hanya berkata, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Titik. Dan pada waktu mereka di tengah jalan, mereka mendapati diri mereka sudah sembuh. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan. Yang penting bagi kita adalah mentaati apa yang Tuhan katakan. Itulah iman. Pada waktu Tuhan mengatakan kepada mereka, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, kalau mereka tidak melakukan, maka mereka tidak akan pernah menjadi tahir, mereka tidak akan pernah menjadi sembuh. Tapi waktu mereka mentaati apa yang Tuhan katakan, maka mereka menjadi sembuh. Jadi iman adalah mentaati apa yang Tuhan katakan, walaupun seringkali tidak masuk akal. Jadi iman itu bukan terletak kepada dia cepat sembuh atau tidak. Iman seseorang tidak bisa diukur hanya karena orang itu sembuh dengan cepat atau lewat proses. Karena kesembuhan itu adalah hak Tuhan. Tetapi iman seseorang bisa dilihat pada waktu orang itu bisa taat untuk mengerjakan yang Tuhan mau, walaupun tidak masuk akal. Itulah iman. Iman itu bisa dilihat dari proses dia untuk menerima apa yang dijanjikan.
Kemudian orang ketiga yang sakit kusta adalah Naaman. Beda lagi dengan apa yang Tuhan kerjakan kepada Naaman. Naaman pada waktu mendatangi Elisa, dia berharap Tuhan melalui Elisa akan menumpangkan tangan kepada dia atau mendoakan dia, paling tidak menemui dia. Tetapi Elisa hanya menyuruh Naaman melalui Gehazi supaya Naaman mandi di sungai Yordan yang kotor sampai 7 kali. Naaman begitu tersinggung dan marah, tetapi dia sadar kesembuhan hanya terjadi lewat ketaatan. Dan pada waktu Naaman mandi sampai 7 kali, yang ke-7 kali dia disembuhkan. Kalau dia hanya mandi 5 kali atau 6 kali, dia tidak akan sembuh. Karena sekali lagi iman itu taat. Sekali lagi iman seseorang diukur bukan dari secepat apa dia mengalami kesembuhan, tetapi bagaimana dia bisa mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Karena orang yang tidak percaya, tidak mungkin dia taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Naaman kalau dia tidak percaya, tidak mungkin dia taat untuk mandi di sungai Yordan yang kotor. Tetapi bukti dari dia percaya, maka dia mandi di sungai Yordan tepat seperti yang diperintahkan. Itulah iman. Kemudian kita akan belajar juga bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta. Kita baca di dalam Matius 20 ayat 30 sampai 34, demikian firman Tuhan. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu memuliakan Dia. Di dalam firman Tuhan ini, Yesus menanyakan kepada mereka apa yang mereka ingin Yesus lakukan. Padahal kita tahu Yesus pasti mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dia adalah Tuhan. Yang kedua, dia melihat sendiri mereka berdua adalah orang-orang yang buta. Tetapi di kejadian ini, Tuhan menginginkan mereka mendeklarasikan, mereka mengucapkan apa yang mereka inginkan. Sehingga Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Pada waktu mereka berkata, "Tuhan, supaya mata kami melihat," maka timbul belas kasihan dari Tuhan dan Tuhan menyembuhkan mereka berdua. Dan seketika itu juga mereka sembuh. Lalu kita melihat kejadian yang kedua, Tuhan juga menyembuhkan orang buta tetapi dengan cara yang berbeda. Di dalam Markus 8 ayat 23 sampai 25 berkata, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa ia keluar kampungnya, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang," sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Di sini Tuhan membawa orang itu keluar dulu dari kampung, lalu meludahi matanya dan meletakkan tangannya atas orang itu. Tetapi apakah dia langsung sembuh seketika itu juga? Tidak. Tetapi Yesus harus menumpangkan tangannya lagi atas orang itu, baru dia benar-benar sembuh. Jadi kita melihat di sini ada orang yang disembuhkan. Saat itu juga sembuh, ada yang lewat proses. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang yang imannya besar atau kecil hanya karena dia mendoakan orang langsung sembuh, atau orang itu menyembuhkan orang sakit itu sembuh melalui proses. Demikian juga dengan hidup kita. Ada beberapa orang yang sakit, Tuhan suruh pergi ke dokter dan minum obat.
baru mereka mengalami kesembuhan. Tetapi ada yang Tuhan perintahkan untuk tetap di rumah, tidak perlu ke dokter, tidak perlu minum obat, dan dia sembuh. Kalau yang Tuhan suruh untuk tidak minum obat, tapi dia minum obat, dia tidak akan sembuh karena berarti dia tidak percaya. Sebaliknya, kalau ada orang diperintahkan Tuhan ke dokter, tapi dia berkata, aku punya iman, aku tidak mau pergi ke dokter, aku tidak mau minum obat, maka dia tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Karena dia tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan, dia lebih percaya dengan apa yang dia pikirkan. Mungkin ada yang berkata, bagaimana kalau saya tidak mendengar suara Tuhan? Kalau Tuhan tidak berbicara kepada saudara secara spesifik atau saudara tidak mendengar suara Tuhan, maka lakukan firman Tuhan yang umum bahwa kita tetap berdoa dan percaya, tapi pakai hikmat, pergilah ke dokter, minumlah obat, karena Tuhan tidak sedang memerintahkan saudara untuk hal-hal yang spesifik. Jadi kita belajar di sini yang pertama, Tuhan sebenarnya tidak menuntut saudara untuk memiliki iman yang besar, karena iman sebesar biji sesawi saja sudah bisa memindahkan gunung. Jadi yang Tuhan butuhkan adalah asal engkau punya iman. Yang kedua, iman yang besar itu adalah orang yang mempercayai perkataan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan untuk dia lakukan, dia mau mengerjakan walaupun tidak masuk akal. Yang ketiga, iman yang besar adalah ditunjukkan pada waktu kita tetap bisa mengucap syukur, walaupun apa yang kita doakan belum kita lihat, belum terjadi, tetapi bisa tetap bersyukur, tetap bisa mempercayai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.